Waktu UTBK dulu, aku mulai belajar itu dari pelajaran yang aku sukai aja. Secara random, aku belajar materi-materi yang aku pengen pelajari, dan ternyata itu menjadi hal yang aku sesali sekarang. Karena pada kenyataannya, ada strategi yang manjur yang bisa membantu kita untuk persiapan UTBK. Termasuk salah satunya mulai belajar dari mata pelajaran apa? TPS dulu atau TKA dulu? Kita bakal coba bahas strategi ini lewat video ini, jadi jangan lupa untuk klik tombol like di bawah ini, dan juga komen, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya ya. Karena kedepannya aku bakal bikin video yang lebih menarik dan bermanfaat. Oke, so gimana nih persiapan teman-teman untuk UTBK 2022 nanti? Apakah teman-teman masih ngawang-ngawang gitu ya? Harus belajar dari mana? Atau persiapan dari mana? Atau justru teman-teman udah curi-curi start sejak sekarang? Wah, buat teman-teman yang udah curi start dari sekarang, good job. Dan juga buat teman-teman yang belum mulai, ini waktunya buat teman-teman melakukan persiapan biar nggak kalah dari teman-teman lainnya. Nah, buat kamu yang baru belajar UTBK, kamu kebingungan nggak sih harus mulai belajar dari mana? Kan ada TPS dan TKA nih ya, kalau berdasarkan UTBK tahun kemarin. Sebaiknya harus belajar apa dulu sih? Apakah belajar TPS, TKA, atau ya udah lanjut tidur aja? Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri, waktu awal aku belajar itu aku cukup ngacak. Waktu itu aku mulai dari TKA dulu karena aku linjur ya. Jadi aku mulai belajar soshum dan aku rasa, wah, aku bisa nih belajar soshum gitu. Dan ketika aku belajar TPS juga aku merasa oke-oke aja gitu. Aku bisa menjalankan latihan soal walaupun banyak salahnya. Tapi ternyata setelah aku melewati UTBK dan setelah aku riset, pelajari, dan juga referensi dari teman-teman, justru cara yang aku lakukan itu salah besar. Nggak salah besar juga sih, karena ya tetap belajar ya, kayak gitu-gitu juga gitu, jangan salah. Tapi ada rekomendasi yang lebih tepat yang bisa teman-teman terapkan untuk urutan pelajaran mapel. Nah, mungkin beberapa dari kalian justru gitu ya, bingung, wah kenapa TPS dulu nih? Padahal TPS kan gampang ya, sedangkan TKA kita belajar materi yang sangat teknis gitu, terus ilmunya pasti. Tenang dulu Ferguson, ada beberapa pertimbangan yang sebenarnya membuat kita sadar kalau TPS ini justru bisa menjadi langkah awal buat kita belajar UTBK, baru selanjutnya TKA. Nah, alasan pertama kenapa TPS bisa dimulai lebih dulu itu gak jauh dari definisinya itu sendiri, tes potensi skolastik. Yang di sini kita akan dites materi-materi yang cukup general dan juga umum. Yang mana semua orang yang ada di seumuran kita itu bisa mengerjakan hal tersebut. Nah, karena sifatnya yang umum ini bisa menjadi langkah awal biar kita adaptasi dulu nih sama environment atau lingkungan UTBK itu kayak gimana. Ya, istilahnya pemanasan dulu lewat TPS. Nah, karena adaptasinya ini kita mulai dari materi-materi yang cukup familiar di sekitar kita, ini bisa membangun semangat dan motivasi justru biar kita kedepannya bisa lebih semangat gitu. Karena kesannya kan impresi awalnya itu bagus ya. UTBK ini ketika dijalanin awal nggak susah-susah banget loh, materinya cukup umum juga. Wah, belum aja tuh belajar TKA. Nah, kalau alasan pertama tadi nggak jauh dari definisi, alasan kedua ini nggak jauh dari tujuan TPS, yaitu untuk menguji gimana daya pikir kita. Nah, buat subtes yang ada di TPS ini kan emang mostly cenderung ke tes-tes yang bersifat logika gitu. Yang mana kalau kita mengacu pada tes sebelumnya, ada 5 subtes untuk TPS, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif, penalaran umum, pemahaman baca dan menulis, dan juga bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris tetap harus belajar sih. Nah, karena sifat tes ini yang menggunakan logika, alhasil kita bakal melatih daya pikir kita juga dong. Dan anggaplah daya pikir yang terasah ini bisa menjadi acuan biar kita bisa lebih lancar belajar TKA ke depannya. Ya, anggaplah dengan kita belajar TPS, nanti daya pikir kita bakal terasah. Dan ketika daya pikir kita terasah, kita bisa lebih mudah untuk belajar TKA. Ya, jadi dampaknya beruntun gitu. Terus alasan ketiga, ini berdasarkan UTBK tahun-tahun sebelumnya, yang banyak kabar kalau misalnya bobot TPS ini lebih besar. Salah satunya Unpad yang beberapa tahun lalu itu sempat bilang kalau misalnya bobot TPS ini 60%. Nah, dari sini menjadi penguat tersendiri dong, buat kenapa kita harus belajar TPS lebih dulu. Apalagi kalau misalnya di tahun depan, bobot TPS ini sama besarnya kayak tahun-tahun sebelumnya. Selain faktor pembobotan, ada juga faktor kepastian nih terhadap TPS. Kalau misalnya teman-teman tahu, di UTBK 2020 kemarin itu hanya mengadakan TPS, alias gak ada TKA-nya. Jujur ini bikin shock sih, karena sepanjang sejarah SBMPTN itu jarang banget setahu aku yang nggak ada TKA-nya gitu, karena justru itu yang diunggul-unggulkan, Sosum dan Saintek. Nah, tapi di 2021 akhirnya LTMPT memberlakukan lagi TKA. Nah, justru di sini yang membuat kita harus was-was nih, di 2022 apakah bakal ada TKA lagi atau kayak 2020 lagi. Karena belum ada info resmi dari LTMPT-nya buat kebijakan SBMPTN di 2022. Nah, setelah alasan-alasan tersebut menjadi penguat ya buat kita belajar TPS dulu,
Sebenarnya buat pilihan subtesnya sendiri, teman-teman bisa mulai dengan apa yang teman-teman suka sih. Kayak misalnya penalaran umum atau pemahaman baca dan tulis terlebih dahulu, ya itu mungkin bisa disesuaikan lagi dengan teman-teman tertariknya di mana dan jagonya di mana. Nah, sekarang kamu udah tahu kan ya, belajar awal dulu itu TPS. Nah, setelah TPS, kita bisa beralih ke TKA. Nah, buat TKA ini menurut Kemendikbudristek itu level dari setiap anak itu bisa beda-beda. Tergantung infrastruktur, fasilitas, sekolah, dan lain-lainnya yang bisa menunjang seorang anak untuk bisa mendapat ilmu yang banyak dari TKA ini. Karena materi TKA kan terkait banget sama materi yang kita pelajari di sekolah. Kayak misalnya fisika, kimia, biologi. Mungkin buat teman-teman yang ada di perkotaan itu punya infrastruktur yang mendukung ya. Misalnya ada bimbel, punya uang untuk melakukan bimbel tambahan lagi gitu. Tapi beda dengan teman-teman yang mungkin ada di area pedalaman. Mungkin aksesnya nggak semudah dan sebanyak teman-teman yang ada di kota. Maka dari itu Kemendikbudristek lebih membobotkan di TPS yang lebih general dan lebih inklusif aja. Nah, tapi tetap buat teman-teman mau bagaimanapun keadaannya, aku sarankan buat belajar TKA semaksimal mungkin. Kalau dua-duanya bisa maksimal, kenapa harus pilih salah satu ya? Nah, buat TKA pastinya teman-teman kan harus tentukan dulu ya, mau saintek atau sosum gitu. Dan dari situ aku sarankan buat pilih mapel yang menurut kamu paling kurang familiar dengan mapel tersebut. Kenapa begitu? Karena TKA ini kan materinya itu sangat teknis gitu ya, dan ilmunya itu ilmu pasti. Maksudnya kita gak bisa ngarang logika aja gitu, buat ngasilin jawabannya. Nah, dari situlah, karena waktunya juga terbatas, jadi aku saranin teman-teman belajar dari yang paling gak dimengerti. Biar ada alokasi waktu buat memahami, melatih, dan juga mengembangkan ilmu yang ada di mapel tersebut. Contoh buat aku sendiri waktu itu aku kurang banget di geografi, karena sangat-sangat tidak terbayang. Jadi waktu itu aku pelajari geografi lebih banyak di awal. Tapi tetap aku seimbangkan juga dengan mapel lainnya gitu. Jadi nggak berat di geografi, 80% terus sisanya aja sedikit-sedikit gitu, enggak ya. Nah, buat materi ini, dulu aku belajar dari ruang guru terutama. Karena waktu itu aku belajarnya dari nol juga kan ya untuk sosum karena aku linjur. Dan dari ruang guru ini bisa membantu aku untuk belajar materi-materi secara mudah gitu. Karena yang dijelaskan itu cukup ringan gitu buat aku sebagai pemula. Jadi kalau misalnya boleh direkomendasikan juga, aku bakal saranin teman-teman untuk pakai ruang guru sebagai sumber belajar teman-teman. Apalagi fitur-fitur di ruang guru ini sangat memadai gitu ya, dan juga inovatif gitu. Banyak fitur-fitur yang aku rasa kalau misalnya aku UTBK lagi sekarang gitu ya, aku bakal memanfaatkan nih fitur ini. So, teman-teman bisa coba ekspor ya di aplikasi ruang guru. Oh iya, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk berlangganan, kamu bisa mendapatkan diskon hingga 62% dengan menggunakan kode voucher diskon Doki. Ini voucher yang hanya berlaku untuk para penonton YouTube Andika Fadilah. Ya, dimana di sini saking spesialnya, kalian bisa mendapatkan diskon melebihi kode-kode yang biasa kalian temui di TV atau di Instagram Ruang Guru. Dan diskon Doki ini bisa kalian gunakan untuk berbagai macam produk Ruang Guru ya, baik itu ruang belajar, Brain Academy, dan lainnya. So, manfaatkan kode ini dengan baik dan catat ya, takutnya kelupaan. Serta jangan lupa untuk berlangganan juga Ruang Guru, mumpung kalian masih punya waktu untuk belajar UTBK. Well, jadi kesimpulannya, kalian bisa pelajari dulu TPS mulai dari materi-materi yang kalian rasa kalian cukup suka. Nah, setelah kalian udah bisa belajar dari TPS, kalian bisa lanjut ke TKA dan mempelajari materi-materi yang cukup sulit di situ. Biar kalian punya waktu lebih untuk memperdalami materi-materi yang belum dikuasai. So, mungkin segitu aja videoku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir video ini. Dan aku akan selalu berusaha untuk support teman-teman sampai mimpi teman-teman terkabul nantinya di PTN. Anyway, aku juga mau tanya nih, untuk sekarang ini kalian lagi pelajarin mata pelajaran apa sih? Boleh kasih tahu di kolom komentar di bawah ya. Oke, biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya, kalian bisa klik tombol like dulu di bawah ini, lalu juga komen serta subscribe, dan kalau misalkan gak mau ketinggalan, bisa nyalain lonceng notifikasinya ya. Karena kedepannya aku bakal bikin video sejenis yang tentunya bakal lebih bermanfaat dan lebih menarik. See you guys on the next video, bye-bye!